Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil mini riset kami mengenai wawasan dan pengetahuan Pancasila di Desa Tuntungan 2. Adapun pada video laporan mini riset kali ini, kami akan membahas tentang pengertian singkat Pancasila, pemaparan singkat hasil wawancara dari para narasumber, dan kesimpulan dari pemaparan para narasumber. Kami telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung kepada tokoh terkait mengenai wawasan terhadap pemahaman Pancasila di Desa Tuntungan 2. Adapun tokoh-tokoh yang kami wawancarai adalah kepala desa, tokoh agama, kepala dusun, tokoh pemuda, dan masyarakat sekitar. Sebelum masuk ke hasil laporan mini riset kami, alangkah baiknya kita mengenal dahulu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia yang berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan juga moral. Adapun tujuan dilakukannya mini riset kali ini adalah selain untuk melengkapi tugas kelompok mata kuliah Pancasila, juga bertujuan untuk mengetahui wawasan dan pengetahuan mengenai Pancasila di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Di desa tersebut ada beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, yaitu Pak Sutrisman sebagai tokoh pemerintah, Umi Fira Fujita sebagai tokoh agama, Pak Nuryadi sebagai tokoh masyarakat, Bang Iwan sebagai tokoh pemuda, dan juga Bapak Habib sebagai masyarakat sekitar. Baiklah, kita masuk ke hasil wawancara dari para narasumber. Narasumber pertama dari Pak Sutrisman sebagai tokoh pemerintah. Menurut beliau, Pancasila adalah suatu kebersamaan yang ada di dalam setiap sila Pancasila. Contohnya, saling membantu setiap ada hari besar antara agama, suku, dan juga budaya. Terdapat suatu keadilan serta persatuan di dalam Pancasila yang memenuhi kebutuhan setiap orang. Dan menurutnya, tidak ada konflik yang terjadi di Desa Tuntungan 2. Beliau juga beranggapan bahwa Pancasila masih cocok menjadi dasar negara Indonesia karena sila-silanya tidak bertentangan satu sama lain. Selanjutnya narasumber kedua yaitu Umi Fira Fujita sebagai tokoh agama. Pancasila menurut beliau adalah negara yang memiliki penduduk dengan kepercayaan masing-masing sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan. Tetapi menurut beliau, keadilan di Indonesia ini masih kurang, serta kita harus bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memiliki wakil-wakil rakyat yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat yang dalam kesusahan. Pancasila menurut beliau juga mampu memberlakukan semua masyarakat secara adil dan sama serta seimbang antara hak dan kewajiban. Pancasila sangat ideal sebagai ideologi bangsa dan negara. Menurutnya juga, Pancasila masih cocok dan sangat relevan sebagai dasar negara. Namun sayangnya, beliau tidak mengetahui konflik yang sedang terjadi di desa atau negara ini karena beliau tidak mengikuti perkembangan zaman atau sosmed. Narasumber ketiga adalah Pak Nuryadi sebagai tokoh masyarakat. Menurut beliau, Pancasila sudah sangat pas dari sila pertama sampai terakhir. Pancasila-sila pertama tentang ibadah atau kerohanian, sila kedua tentang kemanusiaan atau hak asasi manusia, sila ketiga tentang persatuan untuk menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat tentang permusyawaratan atau mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Sila kelima tentang gotong royong atau saling memberi dan kerjasama serta saling menghargai. Menurut beliau, di Desa Tuntungan 2 tidak ada konflik yang sedang terjadi dan menurut beliau juga Pancasila masih cocok dan tidak ada salahnya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Narasumber keempat adalah Bang Iwan sebagai tokoh pemuda.
Menurut beliau, Pancasila adalah setiap masyarakat Indonesia itu bertuhan sesuai dengan sila pertama, dan kita tidak boleh memaksakan pilihan kepercayaan setiap orang. Sila kedua bermakna sebagai masyarakat Indonesia bersikap adil kepada sesama. Sila ketiga bermakna kita harus bersatu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat bermakna dalam memutuskan suatu hal sebaiknya melalui musyawarah bersama. Sila kelima bermakna setiap rakyat Indonesia sama di mata hukum, material maupun spiritual. Masalah yang sedang terjadi adalah banyaknya tawuran sesama pelajar, dan solusinya menurut beliau adalah pemberian nasihat kepada pelajar di keluarga dan lingkungan masyarakat, serta memberikan sanksi tegas kepada yang melakukan. Menurutnya juga, Pancasila masih cocok sebagai dasar negara ini. Selanjutnya, narasumber terakhir kami adalah Pak Habibie sebagai masyarakat. Pancasila menurut beliau adalah sila pertama bermakna menyembah Tuhan yang satu. Sila kedua bermakna menciptakan hubungan keluarga, setelah itu hubungan masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga bermakna semua pasti bisa bersatu, tetapi susah terjadi karena berbedanya isi kepala dan ego setiap masyarakat. Sila keempat bermakna pemerintah sebagai wakil rakyat harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan sosial itu keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Menurut beliau, masalah yang sedang terjadi adalah pembagian bansos yang tidak tersalurkan secara merata, dan ada juga yang seharusnya tidak berhak malah mendapatkan bansos tersebut, begitupun sebaliknya. Dan solusi atas permasalahan yang terjadi adalah dengan pemerintah yang turun langsung mensurvei dan mendata langsung ke desa atau mendata dari rumah ke rumah. Kesimpulannya, dari hasil mini riset yang telah kami lakukan di Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara yang sangat penting untuk kita pahami dan jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dari beberapa tokoh terkait di desa itu sendiri, masih beranggapan bahwa belum sepenuhnya di desa itu, baik pun di bangsa ini sendiri untuk berlaku adil. Contohnya, masih ada yang tidak dapat bantuan langsung tunai atau BLT, padahal jika dilihat dari perekonomiannya, seharusnya pihak tersebut dapat menerima hak itu. Berikut ini kami lampirkan beberapa foto bersama narasumber yang telah kami wawancarai. Kami rasa sekian yang bisa kami sampaikan dari laporan mini riset kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.